Pertempuran Surabaya merupakan sejarah perang antara tentara Indonesia dengan pasukan Britaria Raya. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam revolusi sejarah nasional Indonesia. Pertempuran ini juga menjadi simbol nasional atas perlawanan terhadap kolonialisme. Inilah drama Pertempuran 10 November 1945 yang dimainkan oleh keluarga besar 11 Mia 2 SMA Negeri 1 Siantan. Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Rintingkan lengan baju, pergi kerja dulu. Buatkan mencuci kainku, mencuci dan menjemur menghadap arah timur. Tepatnya pada Jumat pagi 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Semua warga bersukacita atas kabar menggembirakan itu. Salah satunya adalah keluarga Kusno Wibowo. Masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Para penjual, pedagang, mereka berjualan dan berdagang sesuai aktivitas masing-masing. Demikian juga Kusno Wibowo yang sedang bertani di sawah. Hampir saja ku jotos seorang pria pelontos yang berpakaian biru polos. Alhamdulillah yo cak, tahun iki panen dhewe apik. Iya cak, masih jadi petani awake dhewe iki iso mangan cukup sak bendinane. Cuma tambah enak yan, bangsane ora dhewe dijajah negara Londo ampik Jepang yo cak. Lah iyo, pajake lho, orang nguati. Ngomong-ngomong, bojoku mau nang diyo, jarane katane dawak ki wedeng toro bontotan. Yo sabar deh sewa cak, manggura yo reti tenggene. Leren, ngaso istirahat di sepak nih. Iki nih, pisang buah ayu, pisangnya mantep, sejuta umat. Bapak seng bisa aja tah. Tapi bener loh, pisangnya buah ayu memang paling mantap sedunia. Ketika mereka sedang asik menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak. di tempat itu ada teman Kusno yang berlari dan membawa radio mengajak arek-arek untuk mendengarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suasana kemerdekaan dirasakan oleh arek-arek Surabaya. Beberapa pemuda terlihat duduk-duduk minum kopi. Ada juga penjual jamu yang menawarkan dagangannya. Neng, kopinya siji. Enggih yo cak, bulane kayak biasane. Kayak biasa nih toh. Ngopi sesungane sadurunge mancul wae enak, Cok. Iya, Cak. Apa maneh kopi asli itu mbok dhewe iki, kopine pahit, gulane pas. Iya, nyambleng tenan. Gini ki rasanya jadi negara merdeka. Saat para pemuda sedang asyik di warung kopi tersebut, tiba-tiba Company. Ono apa sih cak? Kok melayu-melayu kayak dubur setan? Iki lho Neng, sekutu tuk kon maneh sampai di Ajan Surabaya. Ya benar, sekutu baru saja mendarat. Sekarang ada di Tunjungan. Walah, sekutu sialan. Kita harus siaga lagi. Ayo kita angkat senjata. Merdeka atau mati. Saudara-saudara sekalian, Surabaya sudah kembali dalam kekuasaan kami. Cepat nyingkir dari daerah ini. Nyingkir! pada tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Pengibaran bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Melihat bendera merah putih biru itu, Residen Surabaya kala itu, Sudirman, kemudian datang ke Hotel Yamato untuk berbicara dengan Mr. Plukman. Dengan sopan,
Sudirman mengingatkan bahwa pengibaran bendera harus mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Sudirman pun meminta agar bendera Belanda yang dikibarkan di atap Hotel Yamato segera diturunkan. Mister, bukankah Anda tahu bahwa Indonesia telah merdeka? Mengapa Mister masih mengibarkan bendera Belanda di tanah tumpah darah kami? Tuan Presiden, Sekutu telah menang perang melawan Jepang. Jadi pemerintah Belanda berhak kembali untuk menduduki wilayah Indonesia, Tuan. Jadi Mister, Anda tidak mau saya peringatkan secara baik-baik? Ini sudah keputusan Ratu Belanda. Kurang ajar. Indonesia sudah merdeka, Mister. Indonesia sudah menjadi negara berdaulat. Kalau Mister mencari gara-gara di sini, jangan salahkan. Kalau arik-arik Surabaya mengangkat senjata, mengusir Mister untuk mengangkat kaki dari kota ini. Camkan itu. Ayo kita pergi dari sini. Belum saatnya ada pertumpahan darah. Sementara itu, seorang pejuang yang turut marah atas peristiwa pengibaran bendera itu pamit dan meminta restu kepada keluarganya untuk turun ke medan perang. Dek, panganane wis mateng toh, Dek? Wes, panganane bapak ya wes siap. Nduk lagi. Lah iki wes ngono nduk kambek kicap lho, Pak. Ngirit to. Dek, ngomong-ngomong, aku tak melok berjuang melawan Sekutu yo. Keserakan konco-koncoku sing budal nang Hotel Yamato. Walah, Pak. Nek iso bawa usah melok-melok. Loh nggak iso, Dek. Masalahnya ngene iki, harga diri negara Indonesia iki, Dek. Niatnya bapak wes mantep. Yang penting hati-hati loh, Pak. Sekutu kuing bawa senjata lengkap. Pak jangan pergi Pak, jangan pergi Pak. Bapak igate berjuang nak. Awakmu karo ibumu jogo umak api-api. Di pihak Sekutu, Kapten Donald, Kapten Cordon Smith, dan Brigadir Malabi sedang persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya. Semuanya berkumpul. Kapten Smith, Kapten Donald. Siap, Kapten. Mana keadaan pasukan kita? Sudah siap atau belum merebut kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Kapten Smith. Yes, sir. Bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Kan kita sudah siap, Kapten. Tinggal menunggu perintah. Baiklah kalau begitu, kalian boleh bubar. Siap, Kapten. Sementara itu, situasi di luar Hotel Yamato semakin memanas. Para pemuda Indonesia menyerbu dan menyerang kembali orang Belanda di Hotel Yamato. Saat kericuhan itu terjadi, seorang pemuda Indonesia, Kusno Wibowo, merayap naik ke atap Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Di atap hotel, Kusno lalu menggigit jahitan bendera Belanda itu dan merobek warna birunya sehingga hanya tersisa merah putih. Merdeka! Surabaya merdeka! Indonesiaku merdeka! Tindakan Kusno merobek bendera itu menimbulkan ketegangan antara para pejuang dan pasukan Belanda. Dalam sebuah pertempuran, Malabi tewas. Peristiwa tersebut semakin memicu kemarahan tentara Sekutu, sehingga serangan terhadap kota Surabaya semakin hari semakin meningkat. Para pejuang Indonesia semuanya berkumpul di tengah kota Surabaya. Tak mau kalah dengan serangan Sekutu, perlawanan arek-arek Surabaya terhadap tentara Sekutu semakin meluas di segala penjuru kota Surabaya. Untuk semakin memompa semangat perjuangan arek-arek Surabaya itu, pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo, seorang pemimpin militer di kala itu, menyampaikan pidato yang disiarkan secara langsung melalui radio Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya.
kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
aku, Cak. Yo, Cak. Aku pengen kemuni bojokoku kare anakku yo, Cak. Sikilmu itu mau kena peluru piro, Cak? Ora masalah, sing penting Indonesia we merdeka. Dek, akhirnya awalnya doyo merdeka, Dek. Alhamdulillah Pak, jenengan Indonesia selamat. Mugi-mugi perjuangan panjenengan dengan arek-arek bisa dikenang terus ya Pak. Iya deh, syukurlah Indonesia wis merdeka. Dengan diri semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap arek-arek Surabaya, akhirnya penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun, patutlah kita kenang jasa mereka semuanya. Pejuang kemerdekaan tidak kenal namanya. Beliau pejuang yang patut selalu kita kenang. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah satu bagian daripada pendahulu kita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Ayo, mari kita bersama-sama bersatu dalam sebuah barisan panjang, menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra dan putri bangsa. Kau kencang-kencang, Arehan. Tiga. Wah, sampai. Weh, betul sikit dah. Betul. Oke. Lai. Awas jatuh. Campur rumput tadi lah. Ya, itu benar. Jangan. Serang mulai. Senang kita, senang. Ya, senang. Oh, ada. Bener, kau tinggi amat. Kita putar-putar. Itu kecil loh. Ada bisa jam tu. Hah? Nah, ada Ami ya? Dah. Kaki ni kau. Satu, dua. Kurang ajar. Langsung. Alah. Ini cari mojo ya? Kau usah nengok kamera. Nabil, aku lupa istirahat tu. Ini memang macam ini mempenik kepala ini. Hari ini kita presentasi bersama Merauke menapat menjadi Papua. Dah lama kita sekolah 3 hari ni. 3 tambah 3 jadi 6 ya. Kau usah nengok kamera. Jadi semuanya itu ikuti saran saya. Woi, kau dekat dah.